Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. At-takhsis al-munfasilu huwa ma yastakhillu binafsihi, apa yang bisa berdiri dengan sendirinya. Maksudnya adalah dia tidak diucapkan di dalam hadis tersebut atau dalam ayat itu atau dalam suatu ucapan, dia terpisah. Dan takhsis munfasil ada beberapa macam. Di sini disebutkan 3. Yang pertama takhsis bil aqal, takhsis dengan akal. Yang ketiga takhsis bil ijma'. Yang keempat takhsisu bis syar'i atau adillatus syar'iyah. Kita tulis dulu di papan tulis. Takhsis, judulnya adalah takhsis al-munfasil. Munfasil. Di sini amnya, sini khosnya. Yang pertama adalah al-aqal, bil aqli. Contoh di situ perhatikan, kul Allahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar, qahhar. Di situ yang mana umumnya di sini? Kulla syai' ya. Kulla syai'. Kulla syai'. Ini umum. Yang takhsisnya adalah Allah. Allah takhsisnya. Yang khosnya itu adalah Allah. Kenapa? Karena Allah adalah khaliq, bukan makhluk. Yang lain itu syai' di situ adalah makhluk. Jadi apa yang menyebabkan dia ada khos di sini? Yaitu dengan akal, takhsisnya dengan akal. Karena nggak mungkin Allah menciptakan dirinya sendiri. Pastilah dialah yang menciptakan. Ada khaliq, ada makhluk. Nah kalau yang di alam semesta ini adalah makhluk, pasti dia adalah khaliq. Maka ada pertanyaan bodoh, yaitu apa? Apakah Allah mampu menciptakan yang semisalnya? Allah kan maha mampu. Iya benar, Allah maha mampu. Apakah dia mampu menciptakan semisalnya? Maka jawabannya ini pertanyaan bodoh. Sesuatu yang diciptakan berarti bukan khaliq. Dia adalah makhluk. Bagaimana mau mungkin disamakan? Paham? Gimana mungkin disamakan? Contoh yang lain, tudammiru kulla syai'in dalam surah Al-Ahqaf, kulla syai'. Kulla syai' di sini adalah apa? Umumnya. Kulla syai'. Di sini umum. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbih. Allah menghancurkan segala sesuatu. Di sini ada yang khos, yaitu apa? As-sama wal ard. As-sama wal ard. Ini yang enggak apa namanya? Enggak hancur. Ini yang enggak hancur. Buktinya kita masih tinggal di bumi, masih beratapkan langit. Berarti ini adalah pengecualian dari keumuman kulla syai'.
Ini apa? Ini yang dengan akal. Jadi untuk dalam hal ini tidak boleh serampangan dan sembarangan. Oh ini umum, nanti taksisnya dengan akal, nggak boleh. Tunggu para ulama yang menentukan mana khosnya, mana taksisnya dengan apa. Nggak boleh kita asal-asalan menafsirkan seenaknya dan mengatakan ini taksisnya dengan akal. Yang kedua adalah taksis bil ijma. Bil ijma. Al ijma, dua bil ijma. Ijma ini adalah kesepakatan. Bil ijma. Dia adalah dalil. Dalil yang ketiga setelah Al-Qur'an dan hadis. Nah, contohnya di sini yusikumullahu fi auladikum. Lidzakari mislu hadzil unsayaini. Nah, yang umumnya di sini adalah auladikum. Apa umumnya di sini? Yaitu jamak mudhof. Jadi Allah memberikan wasiat kepada anak-anak yang kalian tinggalkan itu 21. 2 bagi laki-laki, 1 bagi perempuan. 21. Nah, di sini para ulama mengatakan waladul ini kesepakatan ya, waladul itu tidak masuk dalam ayat ini. Meskipun dia dikatakan walad. Apa itu waladul Ada seorang tuan menggauli budak perempuannya. Lahir anak laki-laki atau anak perempuan. Maka anak perempuan nanti ini disandarkan ke ibunya. Waladul namanya. Baik laki-laki maupun perempuan. Maka anak ini nanti tidak mendapatkan warisan. Dari apa? Dari bapaknya. Demikian juga waladur rodoah. Waladu rodoah. Rodoah. Anak persusuan. Anak persusuan. Contoh istri kita nyusuin anak orang 5 kali lebih, kenyang. Maka nanti apa? Anak ini jadi anak persusuan. Nah, anak persusuan tidak masuk dalam ayat ini, yaitu apa? Mereka mendapatkan 21. 2 bagi laki-laki, 1 bagi perempuan. Ini pengecualian. Demikian juga waladu tabanni. Tahu antum tabanni? Bukan tabatul ya. Tabatul itu membujang seumur hidup. Tabanni. Tabanni itu anak angkat. Ya, Zaid bin Harisah. Ibrahim bin Muhammad. Itu anak istrinya. Bukan anak budaknya itu. Dari budak ya? Ibrahim dinikahi oleh Rasulullah. Apakah sudah dimerdekakan? Kalau dia sudah dimerdekakan berarti bukan waladul lagi. Dia anak asli. Nah, ini apa? Taksis bil ijma. Ada lagi taksis bil ijma di sana seperti dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri itu berbunyi innamal ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Dalam hadis yang kedua dalam Bulughul Maram. Innamal ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Hanya saja air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Ini.
Al-ma tohurun. Air itu seluruhnya suci. Karena di sini al-istighraqiyah. Dari hadis apa? Abu Sa'id Al-Khudri. Datang ijma' mentaksis, yaitu apa? Air yang kemasukan benda najis atau zat najis dan dia berubah salah satu dari apa? Dari rasa, warna atau baunya. Padahal keumuman hadis itu apa? Seluruh air itu suci. Mana yang mentaksiskannya adalah ijma'. Ibnu Abdil Bar dalam kitab At-Tamhid itu menukil ijma'. 6. Kemudian yang ketiga, takhsis bil adillah. Takhsis dengan dalil. Nah, ini yang banyak ini. Dengan dalil bil adillah. Ini nanti meliputi Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Yang pertama, contoh yang Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Di sini disebutkan walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhur. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Mana yang menunjukkan di sini umum? Walladzina. Siapa saja yang ditinggal mati oleh suaminya, di sini umum. Mana yang mentaksis atau mana khosnya? Khosnya di situ ulatu ahmali ajalahunna yad'na hamlahunna. Ulatu hamli. Wanita yang hamil di sini adalah khos daripada yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan umum ya, baik itu meninggal suaminya dalam keadaan dia hamil atau enggak hamil, itu masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Hanya saja ayat ini keumumannya itu ditaksis dengan dalil yang lain, dalil Al-Qur'an yang lain, yaitu ulatul hamli. Wanita yang hamil itu masa iddahnya melahirkan. Boleh lama, boleh pendek. Dia mungkin umur kandungannya 8 bulan 29 hari. Meninggal suaminya. Berapa masa iddahnya? Mungkin sehari atau 2 hari kan? Nah gitu. Terus dia nikah lagi. Setelah masa nifas ya. Boleh nggak wanita nifas dinikahi? Hah? Kenapa? Ada yang tahu? Wanita nifas dinikahi? Hah? Kira-kira wanita haid boleh nggak dinikahi? Hah? Oh iya boleh. Jadi wanita nifas sama haid itu boleh dinikahi. Cuma nggak boleh langsung digauli kan? Tahan dulu. Sabar dulu. Nah yang nggak boleh adalah masa yang menjalani masa iddah. Mentasri nggak boleh, mentasri secara zahir, secara sharih, yaitu apa? Aku akan menikahimu. Nggak boleh. Kalau kinayah boleh. Kinayah itu seandainya ada wanita laki yang berjenggot, celana cingkrang datang meminangmu gimana? Ini secara khafi. Ini apa? Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Mana taksisnya? Taksisnya adalah ulatul hamli. Yang kedua di sini wala tankihul musyrikatu hatta yu'minna. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik. Mana umumnya di sini? Al-musyrikat ya. Musyrikat di sini masuk di dalamnya Yahudi, Majusi, kemudian Nasoro dan penyembah-penyembah sapi, onta dan yang lainnya itu masuk semua di sini.
nggak boleh kita nikahi wanita non muslim. Ini larangan secara umum. Kemudian ada ayat yang mengkhususkannya, yaitu Alkitab min qablikum wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Khosnya adalah mar'atu ahlil kitab. Mar'atu ahlil kitab. Ini khosnya. Jadi ahlul kitab itu ada dua ya, Yahudi dan Nasrani. Kita boleh menikahinya. Kalau orang Yahudi nikah sama wanita muslim nggak boleh, haram. Ini yang Al-Quran bil Quran. Sekarang Al-Quran bil hadis atau bis sunnah. Al-Quran yang umumnya kemudian ditaksis dengan hadis atau sunnah. Contohnya di situ wa halallahul bai'. Allah menghalalkan jual beli. Mana yang umum di sini? Al-bai' kan ya, umum ya. Allah menghalalkan seluruh jual beli. Apa saja bentuk jual beli. Kemudian datang taksisnya di dalam hadis. An samanil kalbi. An Nabi Mas'ud anna Rasulullah naha an samanil kalbi. Berarti taksisnya adalah bai'u kalb. Bai'u al-kalb. Kalbi. Jadi jual beli anjing dilarang. Mana konteksnya? Enggak ada dalilnya. Di sini Rasulullah enggak. Rasulullah melarang harga, melarang hasilnya, menunjukkan transaksinya pun dilarang. Kan dalam hadis itu disebutkan samannya kan ya, harganya ya. Nggak mungkin ada harga atau hasil kecuali melalui transaksi jual beli. Bai'ul kalb. Banyak lagi di sana dalil-dalil yang mengkhususkan ayat ini, seperti munabada, mulamasa, bai'ul hadir libadin dan seterusnya. Itu adalah kemudian bai'ul inah. Paham bai'ul inah? Bai'ul inah. Bukan satu barang dua harga ya, bukan. Itu kredit dan kontan itu boleh. Yang nggak boleh itu bai'ul inah. Contohnya gini, antum Kaspul mau pinjam sama saya 1 juta kembali 1.200.000, jelas ya itu riba kan? Antum datang, Ustadz saya beli aja spidol antum itu 1 juta, tapi saya cicil Ustadz ya setiap bulannya 100.000 selama 10 bulan. Ya udah nggak apa-apa, kamu butuh. Saya mahal loh belinya, ini belinya 1.500.000. Tapi karena kamu butuh silakan. Nah, belilah ini. Setelah itu besok atau lusanya datang lagi Kaspul, Ustadz saya butuh uang nih, saya jual lagi kembali ke Ustadz, ini 800.000, tapi Ustadz kontan ya. Ustadz kontan 800.000 ini ya. Ya udah dah, kamu butuh uang, kasihan nih 800.000. Nah, barang tetap kembali ke saya. Kaspul minjam uang 800.000 kembali 1 juta. Berapa keuntungan saya? 200.000 dengan dalam tempo 10 bulan. Nah, kayak gitu. Hah? Kalau orang lain nggak apa-apa, kayak makelar tanah itu kan, kayak Ustadz itu, Ustadz Asmi, dia beli tanah seumpamanya 1 M kan ya, terus dia jual ke orang 900 juta atau 800 juta, dia pengen cari uang untuk modal. Tapi dia belinya ke orang itu ngutang berapa bulan gitu. Berapa bulan kasih DP mungkin 50 juta, nanti nyicil sisanya. Dia jual rugi ke orang lain nggak apa-apa. Dia kepengen dagang, nggak ada uang, akhirnya gitu dengan cara seperti itu. Itu tidak mengapa. Nah gitu.
Pengen, dia ada kalkulasi lain lagi, dia dengan mungkin membeli barang lain bisa untungnya besar. Dia sudah perhitungkan, ada kalkulasi. Nah, contoh yang lain, di situ apa bunyinya? Yusikumullahu fi auladikum ya, lidzakari mislu hadzil unsayaini. Allah memberikan wasiat kepada kalian, anak-anak kalian, laki-laki 2 bagian daripada perempuan. Di sini ada pengecualiannya. Masih Al-Quran bil hadis. Di sini mana keumumannya? Auladukum. Ya kan, umum kan ya? Mana yang menunjukkan umum di sini auladukum? Jamak mudhof, ya. Kemudian pengecualiannya di dalam hadis yaitu waladul kafir. Waladul kafir. Atau sebaliknya walidul kafir. Atau sebaliknya walidul kafir. Bapak atau anak yang kafir itu nggak bisa saling mewarisi. Paham? Si bapak nggak bisa mewarisi anak yang kafir, demikian juga si anak yang meninggal nggak boleh mewarisi si bapak yang muslim, karena ikhtilafuddin, yaitu beda agama. Nah, contoh yang lain, wasariku faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah kedua tangannya. Mana yang umum di sini? Coba perhatikan. Aydiyahuma. Mau sampai pergelangan kah atau siku-siku? Ini kan semua dianggap tangan ya. Dianggap tangan. Ini masih umum. Aydiyahuma. Aydiyahuma. Ini umumnya. Kemudian khosnya adalah fi rubu'u dinar. Fi rubu'i dinar. Rubu' dinar. Dinar. Oh, bukan ini yang umumnya nih. Ini umum tapi yang bukan ini khosnya. Ada lagi di hadis yang lain. Tapi yang di sini maksudnya adalah sarikoh. Iya, sarikoh. Sarokoh. Nah ini, yang umumnya adalah sarokoh. Yaitu pencurian. 500 rupiah atau 1 triliun. Pokoknya dia umum. Mau mencuri berapa saja, yang namanya nyuri, ngambil diam-diam, dan itu di tempat penyimpanan uang, barulah dikatakan dia mencuri. Kalau dia ngambil diam-diam, masuk sembunyi gitu, sembunyi-sembunyi diam-diam, terus ngambilnya di jendela, maka orang ini nggak boleh dipotong tangannya. Kenapa? Karena dia ngambil uang bukan di hurzin. Hurzin itu tempat penyimpanan. Kalau sekiranya orang Balikpapan tempat penyimpanannya yang ma'ruf uang di jendela, maka orang yang nyuri di jendela ditangkap, dipotong tangannya. Tapi kalau dia naruh di bawah bantal, orang Balikpapan nggak biasa nyimpan uang di bawah bantal, datang maling masuk nyuri, dia nggak dipotong tangannya. Apalagi tercecer di luar rumah sana. Jadi syaratnya itu dia sembunyi-sembunyi dan dia mengambilnya fi hurzin, di tempat penyimpanan. Kalau dia ngambilnya terang-terangan, nah ini namanya quta'ut thoriq, merampok kan? Dia merampok. Begal ya. Secara terang-terangan. Nanti ada lagi yang lain dia mengenai itu. Bisa dia dimaafkan nanti? Oh, itu lain lagi nanti. Dia double itu. Nanti kalau sekiranya yang ada double 2, seumpamanya dia memperkosa, dia juga membunuh, ya kan ya?
Dia taruhlah dia mengambil kandungan, maka nanti diambil yang paling tinggi. Dia memperkosa kan nanti kalau dia sudah nikah dirajam kan ya? Dirajam. Yang ini membunuh ini dikisos. Kira-kira yang mana? Taruhlah dia belum menikah, masih bujangan ini. Maka dia nanti kan dicambuk. Dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Yang ini membunuhnya ini dikisos. Nah, yang mana yang paling tinggi? Maka ngambil yang paling tinggi, dan ini sudah masuk ke yang tinggi. Nah, gitu. Hah? Cambuk dulu, harus dikulitin ya. Dikulitin dulu pelan-pelan ya. Nggak bisa, harus ngambil yang paling tinggi. Nah. Kalau sekiranya di sana ada takzir dari Jokowi, takzir itu hukuman yang tidak ada batasnya. Umpamanya yang koruptor ditembak di tempat atau langsung disembelih saja lehernya. Nah, ini namanya takzir, hukuman yang tidak ada batasannya. Sebagaimana Rasulullah pernah mentakzir orang yang membunuh penjaga onta dan mencuri ontanya. Itu kan ditakzir, potong tangannya sini, kakinya sini, dicongkel matanya, kemudian dibiarkan di gurun pasir, nggak dikasih makan sama minum. Akhirnya meninggal dunia. Nah, gitu. Terserah ya kodi. Kalau dia mau mentakzir yang mana kira-kira ini. Jadi memang takzir itu sangat dibutuhkan biar jerah. Seperti Umar bin Khattab sering menggunakan takzir ini karena orang bermuda-muda. Minum khamar cambuk hanya 40 kali aja. Sudah dia tingkatkan menjadi 80 kali. Orang bermuda-muda bertalak 3 itu enggak jatuh gitu kan ya. Aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu. Kan enggak jatuh talak 3 ini, jalan talak 1 saja. Tapi Umar bin Khattab menganggap sudah ini jatuh. Karena orang bermuda-muda. Nah, berikutnya takhsis al-hadis bil Quran. Al-hadis sekarang kebalikannya lagi. Kita hapus saja ini ya. Dihapus ini. Hah? Iya. Sekarang Al-Quran, Al-Hadis bil Quran. Al-Hadis bil Quran. Jadi yang umumnya itu adalah hadis, yang khosnya adalah Al-Quran. Contohnya di sini, umirtu an uqatilan nasa. Di sini kan an-nas umum ya. Paham? An-nas di sini umum. Baik itu manusia di sini orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasrani, Majusi, mau bayar upeti atau enggak semuanya diperangi. Kenapa? Karena orang Yahudi ataupun Nasoro yang dia membayar upeti kan dia enggak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah kan ya. Cuma mendapatkan perlindungan. Demikian juga kafir muahad. Kafir yang mendapatkan perjanjian keamanan dari negara kaum muslimin. Dia masuk dalam keumuman hadis ini yaitu nas. Mana takhsisnya di sini? Daf'ul jizyah. Daf'u al-jizyah. Yaitu membayar jizyah, 1 kepala 1 dinar per tahun. Daf'u al-jizyah. Ini khosnya. Jadi siapapun dia, baik itu orang musyrik, Majusi ataupun Yahudi dan Nasara, selama dia membayar upeti 1 dinar per tahun per kepala, maka dia tidak masuk dalam hadis ini, yaitu diperangi. Nah, selesai al-hadis bil Quran.
Kemudian al-hadis bil hadis. Al-hadis bil hadis. Ini banyak sekali ini. Hadis dengan hadis. Contohnya di sini fima saqat alma al-usyru. Yang menunjukkan umum di sini adalah ma-nya. Apa saja, yaitu ma mausul. Apa saja yang diairi oleh air hujan, maka dikeluarkan 10% dari penghasilan pertanian. Hanya saja ditaksis oleh hadis, yaitu duna khomsati ausukin. Di bawah 5 wasak. Duna di bawah 5 wasak. Di bawah 5 wasak itu tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Di sini kan tadi umum ya. Baik penghasilannya itu 10 kilo, 5 kilo dari hasil pertaniannya, maka dikeluarkan zakatnya. Selama apa? Diairi oleh air hujan. Tapi ternyata ada pengecualian dari hadis, yaitu batasannya 375 kilo. Kalau dia berpenghasilan 375 kilo, maka dikeluarkan apa? Zakatnya 10%. Kalau di bawah itu 350, 300 atau di bawahnya lagi, nggak ada zakatnya. Batas minimal yaitu 375 kilo atau 5 wasak. Jadi 1 wasak itu 60 sok. 1 sok itu 2,5. Berapa jadinya itu? Nah, coba hitung dulu Gaspul. 60 kali 5 kali 2,5. 7,5 ya. 750. Nah, itu kalau kita mengatakan 1 sok 2,5, ambil yang minimal. Ada yang mengatakan 27, ada yang mengatakan 3 kilo. Kalau kali 3 kilo berarti 900, ya kan? Kemudian contoh yang lain, la tanfa'u minal maiti syai'un. Janganlah kalian memanfaatkan bangkai sedikit pun. Mana yang menunjukkan umum di sini? Adalah syai' kan ya? Nakiro fi siyaki nafi. Nakiro fi siyaki nafi. Nahi ini bukan nafi. Nahi. Nakiro fi siyaki nahi. Kemudian taksisnya adalah iha buha, yaitu kulitnya. Ternyata yang boleh dimanfaatkan dari bangkai adalah kulitnya. Jadi dagingnya, hatinya, jeroannya nggak boleh dimanfaatkan. Yang boleh hanya kulitnya. Itu pun setelah disamak, dikerik dulu, kemudian direbus. Atau dijemur juga bisa. Nah, yang terakhir ini taksis hadis bil ijma'. Ini yang kita sebutkan. Yang terakhir adalah taksis al hadis bil ijma'. Al hadis bil ijma'. Ijma'. Yang kita sebutkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini, innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'. Bahwasanya air itu tidak ada sedikit pun yang bisa menajiskannya. Kemasukan najis 1 ton atau sedikit itu tidak najis. Maka datang ijma', yaitu apa? Air itu suci kecuali berubah
warna atau rasa atau baunya dengan najis. Nah, demikian tentang taksis al-munfasil. Masih ada waktu kah? 5 menit ya. Insyaallah besok ya, minggu depannya kita masuk dalam babul amr. Amr kemudian nahi, dan insyaallah kita prakteknya nanti kalau selesai ini bab yang ke-13. Baru praktek di Al-Qur'an. Ada yang mau ditanyakan? Hah? Jadi di antara para ulama itu berbeda lagi dalam, nanti akan disebutkan di sini tentang penetapan ijma. Apakah ijma itu bisa berlaku di kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau ke ulama setelahnya, ataukah terkhusus hanya pada sahabat saja? Karena apa? Karena sahabat kan berkumpul ya di suatu tempat, enggak kayak sekarang ini berpencar-pencar di mana-mana. Jadi kalau Ibnu Taimiyah menganggap bahwasanya ijma setelah sahabat itu layu tabar. Kenapa? Karena intisar, ulama-ulama setelahnya itu menyebar di berbagai daerah, menyebarkan dakwah, sehingga sulit di antara mereka sepakat dalam suatu permasalahan. Kenapa? Ada yang di sana, ada yang di Cina, ada yang Ceknya, macam-macam. Kira-kira di zaman kita mungkin sekarang karena ada teknologi, bisa WA-an, bisa SMS-an, bisa teleponan gitu, sepakat semua dalam suatu permasalahan. Nah, itu pun harus dibangun di atas dalil. Enggak boleh ijma itu berdiri tegak sendiri. Dia dalilun tabi'un lil matbu', dalil yang mengikuti kepada Al-Qur'an dan hadis. Nggak boleh asal-asalan. Demikian juga nanti kias, itu harus ada aslunnya dari Al-Qur'an dan hadis. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika.